Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama SkyMath Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan faktorial pada kaidah pencacahan. Langsung saja kita simak videonya. Aturan penjumlahan, kita langsung lihat ilustrasinya ya, agar kita lebih paham lagi aturan penjumlahan itu seperti apa. Misalnya ada seseorang yang bernama Rian. Rian ini memiliki 2 mobil dan memiliki 3 motor. Nah, pada saat bepergian, Rian akan menggunakan salah satu mobil atau motor yang dimilikinya. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak kemungkinan mobil atau motor yang dapat digunakan Rian? Nah, di sini kita akan menghitung semua kemungkinan yang terjadi. Karena si Rian ini akan menggunakan kendaraan, maka dia harus memilih salah satu mobil atau motor yang dimilikinya. Kalau dia tidak menggunakan mobil, ya dia harus menggunakan motor. Gak mungkin kan si Rian itu menggunakan mobil dan motor dalam satu waktu. Jadi si Rian ini harus memilih salah satu unsur dari sini. Kalau tidak yang mobil, ya dia harus memilih motor gitu. Misalnya, kemungkinan pertama, si Rian bepergian akan menggunakan mobil hijau ya. Kemungkinan yang lain, misalnya Rian menggunakan mobil biru, atau kemungkinan yang lain lagi dia menggunakan motor hitamnya. Nah, ada berapa semua kemungkinan yang terjadi gitu. Jadi dalam hal ini, karena dia hanya memilih salah satu unsur yang digunakan ya, di sini ada unsur mobil dan unsur motor. Dia harus memilih, kalau tidak mobil ya dia harus memilih motor. Maka di sini kita menggunakan aturan penjumlahan. Nah, cara menghitung banyaknya kemungkinan menggunakan aturan penjumlahan, caranya itu adalah banyaknya unsur pertama ditambah unsur kedua. Jadi dalam hal ini, cara menghitungnya adalah banyaknya mobil ditambah banyaknya motor. Berarti di sini ada 2 mobil atau 3 motor. Jadi ada berapa kemungkinannya? Ada 5 kemungkinan. Nah, dari mana kita tahu kapan kita harus menggunakan aturan penjumlahan? Nah, di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu di sini ada atau ya. Selain menggunakan logika seperti tadi, kita lihat kata kuncinya di sini atau. Kalau dia menggunakan atau, maka kita harus menggunakan aturan penjumlahan. Nah, ini ciri-ciri khususnya ya. Ketika harus memilih dan dia menggunakan atau, maka kita harus menggunakan aturan penjumlahan. Jadi aturan penjumlahan itu diharuskan memilih hanya salah satu unsurnya ya. Kalau tidak unsur A, ya harus unsur B, tidak boleh keduanya, seperti itu. Aturan perkalian. Mari kita lihat apa perbedaan dari aturan perkalian dengan aturan penjumlahan yang tadi. Masih dengan si Rian. Si Rian ini memiliki 3 baju dan memiliki 2 celana. Nah, pada saat bepergian, Rian akan menggunakan salah satu pasang baju dan celana yang dimilikinya. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak kemungkinan baju dan celana yang dapat digunakan Rian? Ya, di sini kita tetap menghitung semua kemungkinan yang terjadi. Karena si Rian ini harus memilih satu pasang baju dan celana, maka dia harus memilih satu baju dan satu celana ya. Dia nggak boleh cuma memilih baju aja, celananya nggak dipilih ya. Atau dia juga nggak boleh memilih celana aja, bajunya enggak ya. Jadi harus semuanya dipilih, baju dipilih dan celana dipilih. Misalnya, kemungkinan yang pertama, si Rian memakai baju pink dengan memakai celana biru ya. Atau kemungkinan yang lain, si Rian memakai baju pink dengan celana coklat ya. Atau kemungkinan yang lain,
Rian menggunakan baju hitam dengan celana biru ya. Nah, ada berapa semua kemungkinan yang bisa digunakan si Rian ini? Nah, karena si Rian ini harus menggunakan kedua unsurnya, semua unsur yang ada, maka di sini kita menggunakan aturan perkalian. Nah, aturan perkalian itu caranya banyaknya unsur A dikali banyaknya unsur B ya. Kalau ada unsur C berarti dikali dengan unsur C juga. Kalau di sini berarti caranya banyaknya baju dikali banyaknya celana. Jadi 3 baju dikali 2 celana. Jadi ada berapa? 6 kemungkinan ya. Atau ada 6 cara berpakaiannya si Rian ini ya. Nah, aturan perkalian ini kata kuncinya adalah dan ya. Dan jadi kalau ada kata-kata dan, kita harus memakai perkalian yang berarti kita harus memilih semua dari unsur yang ada. Kita harus memilih unsur A dan unsur B ya. Kalau ada unsur C berarti ada unsur C juga. Kita nggak boleh hanya memilih unsur A saja atau memilih unsur B saja. Jadi kalau aturan perkalian harus memilih semua unsurnya ya, salah satu dari semua unsur. Dan kata kuncinya adalah dan. Bisa dipahami ya perbedaan aturan penjumlahan dengan perkalian. Faktorial. Faktorial itu merupakan perkalian berurutan yang menurun hingga 1. Simbolnya itu dia pakai tanda seru ya. Jadi misalnya ada n terus ada tanda seru. Nah, ini dibacanya n faktorial. Karena tadi faktorial itu merupakan perkalian berurutan yang menurun, dia menurun ya. Berarti dia semakin berkurang dan berurutan. Maka kalau ada n faktorial kita definisikan sebagai n, si n tadi, dikali dia menurun berkurang ya. N min 1 ya, dikali N min 2 dia berkurang lagi ya, dikali N min 3, nah dikali hingga 1 ya. Contohnya nih biar lebih paham, misalnya ada 5 faktorial ya. 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi berapa nih hasilnya? 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120 kali 1 120. Jadi nilai dari 5 faktorial adalah 120. Misalnya lagi 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berapa ini? 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24. Nah, kalau misalnya gini, 4 faktorial ini kita tulis sebagai 4 kali 3 faktorial. Nah, boleh nggak? Dia di sini ada nih. Boleh ya, karena 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Jadi 4 faktorial ini boleh ditulis sebagai 4 kali 3 faktorial ya. Nah, pertanyaannya, kalau ini kan bilangannya positif ya, kalau negatif bisa nggak sih? Bisa atau tidak? Misalnya min 3 ya, min 3 faktorial. Berapakah min 3 faktorial? Berarti min 3 faktorial itu min 3 dikali berkurang 1 ya, min 4 dikali min 5 dikali min 6 sampai berapa? Apakah bertemu dengan 1? Tidak ya. Jadi ini tidak bisa ya. Nah,
Jadi kalau faktorial itu, tadi kan n ya, n-nya itu harus lebih dari 0 atau n-nya itu harus positif. Terus kalau 0 bisa nggak? 0 faktorial. Nah, kalau 0 faktorial itu nilainya 1. Ini ya untuk faktorial. Jadi faktorial itu bahasa mudahnya itu adalah perkalian berurutan yang menurun hingga 1. Contoh, ada berapa cara menyusun abjad S, A, R, I? Ya, jadi ada berapa cara menyusun abjad 4 huruf ini? Jadi misalnya gini, cara yang pertama itu kita menyusunnya S, A, R, I ya. Nah, yang kedua kita ubah jadi S, I, R, A, atau depannya misalkan R ya, R, I, S, A. Ada berapa cara menyusun huruf keempat huruf ini ya, dengan urutan yang berbeda-beda. Nah, kalau ada kayak gini, kita lihat di sini jumlah hurufnya ada berapa? Ada 4 ya, berarti cara menyusunnya itu ada 4 faktorial ya. Jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 4 kali 3 12 kali 2 24. Jadi ada 24 cara menyusun abjad S, A, R, dan I. Kita ke contoh soal ya. Ini ada satu contoh soal dengan syarat yang berbeda-beda ya. Kita akan menghitung banyak bilangan yang terdiri dari 4 digit yang terbentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 dengan syarat yang pertama, angka boleh sama atau kembar. Jadi maksudnya gini, kita akan menyusun 4 digit ya, dari 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Misalnya kita mau membuat 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 digit ya. Ini bilangan yang pertama atau kemungkinan yang pertama. Yang kedua, misalnya kan di sini angkanya boleh kembar ya. Jadi bisa aja 1, 1, 2, 3 gitu. Atau bisa juga 1, 2, 3, 6. Nah, kita hitung ada berapa banyak bilangannya. Kan gak mungkin kita susun satu-satu ya. Jadi dia ada cara tersendirinya. Nah, karena kita mau membuat dia menjadi 4 digit, kita buat dulu 4 kotak. Di sini ada 4 kotak ya. Ini untuk digit pertama, digit kedua, digit ketiga, dan digit keempat. Nah, di kotak pertama ini kita isi dengan banyaknya kemungkinan angka yang bisa kita tulis di digit pertama. Dia bisa diisi dengan digit 1, 2, 3, 4, 6, 7, atau 8. Ada berapa pilihan angka yang bisa ditaruh di digit yang pertama? Ada 7. Nah, maka kita tulisnya 7. Nah, jadi 7 ini adalah banyaknya pilihan angka yang bisa kita masukkan ya. Yang kedua, ada berapa pilihan angka? Masih tetap 7 ya, karena boleh sama. Jadi kalau di sini 1, di sini juga boleh angka 1. Dia juga ada 7 kemungkinan, ada 7 pilihan angka. Di digit ketiga juga ada 7 ya. Di digit keempat juga ada 7 pilihan. 7 itu dari sini. Ini n-nya sama dengan 7 ya, total semuanya. Karena harus mengisi tempat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka di sini kita pakai aturan perkalian. Sehingga untuk menentukan banyaknya bilangan ada 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 ya. Jadi ada berapa ini? Jadi ada 2401
bilangan ya. Seperti ini. Jadi makanya aturan perkalian. Contoh soal yang B. Syaratnya angka harus berbeda ya. Jadi bilangannya dengan angka yang berbeda. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan angkanya beda semua. Atau bisa juga 1, 4, 6, 7. Nah, dia nggak ada yang sama ya. Nggak ada, satunya nggak ada 2 kali, 4-nya nggak ada 2 kali ya. Jadi angkanya harus beda. Kita buat lagi kotaknya ya. Karena 4 digit berarti ada 4 kotak. Nah, di kotak yang pertama, angka yang bisa kita masukkan itu kemungkinannya ada 7 ya. Kita bisa masukkan 1, 2, 3, 4, 6, 7, atau 8. Berarti ada 7. Nah, di kotak yang kedua, di digit yang kedua, karena dia tidak boleh sama, berarti pilihan angkanya berkurang 1 ya. Jadi ada 6 ya. Untuk digit yang ketiga, pilihannya berkurang 1 lagi karena sudah digunakan di digit yang kedua ya. Berkurang 1 lagi jadi ada 5. Terus di digit yang terakhir, dia berkurang 1 lagi pilihan angkanya jadi ada 4 ya. Jadi dia karena berbeda, jadi harus dikurang 1 terus karena sudah digunakan di digit sebelumnya. Jadi ada berapa banyak bilangan yang akan terbentuk? Ada 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ada berapa ini? 7 kali 6, 42 ya. Di sini 5 kali 4, 20. 42 dikali 20 jadi 840 bilangan yang akan terbentuk dengan syarat angka harus berbeda ya. Contoh yang ketiga. Syaratnya harus beda dan ganjil. Kalau tadi beda aja ya, kalau sekarang harus ganjil. Nah, kalau ganjil, ciri-cirinya itu ada di angka terakhir. Kayak 3 itu kan ganjil, 5 itu kan ganjil, 25 itu kan ganjil. Lihat angka terakhirnya. Misalnya dari sini 1, 2, 4, 3. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Beda dan ganjil. Contoh yang lain. Bisa 3, 4, 6, 7. Nah, ganjil juga ya. Caranya sama, kita buat kotaknya dulu. Nah, karena bilangan ganjil ini ciri-cirinya ada di digit yang terakhir, maka kita isi dulu kemungkinan di digit yang terakhir ini ya. Ganjil itu ada angka berapa aja yang ganjil? Sudah dipakai 1, jadi berkurang ya, jadi ada 6. Di digit yang kedua sudah berkurang 1 lagi, sisanya 5. Di digit yang ketiga sudah digunakan 1 lagi, sisanya 4. Jadi bilangan yang akan terbentuk ada sebanyak 6 kali 5 kali 4 kali. Contoh yang keempat. Syaratnya harus beda dan lebih dari 3000. Harus beda seperti yang tadi ya, seperti yang B tadi. Tapi syaratnya juga lebih dari 3000. Berarti lebih dari 3000 itu bisa, contohnya 3467 ya, 3467. Ya kan lebih dari 3000. Atau bisa juga 6718 ya, yang penting lebih dari 3000. Kita buat kotaknya lagi. Nah, di sini kan syaratnya harus lebih dari 3000 ya. Berarti patokannya ada di digit pertama. Lebih dari 3000 berarti kemungkinan di digit pertama itu bisa angka 3, bisa 4, 6, 7, 8. 1 boleh nggak? Tidak boleh ya, karena dia harus lebih dari 3, berarti 1 dan 2 itu tidak boleh. Jadi ada berapa
pilihan angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Untuk selanjutnya 11. Digit yang kedua, ada berapa pilihan angkanya? 7 atau 6? 6 ya. Karena sudah berkurang 1 di digit pertama tadi ya. Digit yang ketiga berkurang 1 lagi jadi 5. Digit yang terakhir jadi 4 ya, berkurang lagi. Jadi jumlah bilangannya ada 5 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Jadi berapa? 5 kali 6 30, 5 kali 4 20, 30 kali 20 600. Jadi ada 600 bilangan yang digitnya berbeda dan lebih dari 3000. Kita coba lagi contoh yang kelima agar lebih paham. Syaratnya harus beda dan kurang dari 4000. Contohnya bisa 1, 3, 4, 6 ya, yang kurang dari 4000. Kita buat lagi kotaknya. Nah, karena dia minta kurang dari 4000, berarti angka yang pertama, digit yang pertama bisa angka berapa? Bisa angka 1, 2, 3, 4 termasuk nggak? Enggak ya. Kan kurang dari 4000, berarti sampai 3000-an aja. Berarti ada 3 pilihan ya. Di digit yang kedua ada berapa pilihan angka? Harus beda. Berarti berkurang 1 ya. Ada 6. Dari 7 jadi 6. Ya, digit yang ketiga berkurang lagi 1 pilihannya jadi 5. Digit yang keempat berkurang lagi 1 pilihannya jadi 4. Sehingga total bilangan yang dapat terbentuk dengan syarat harus beda dan kurang dari 4000 adalah 3 kali 6 kali 5 kali 4. Jadi berapa ini kalau dikalikan? Ada 360 ya. Contoh yang terakhir, bilangan ribuan lebih dari 6000 ya. Karena dia bilangan ribuan, maka digitnya pasti 4. Kita sediakan 4 kotak ya. Oke, kita lihat contohnya deh. Bilangan ribuan lebih dari 6000. Misalkan berapa? 6781. Ya, boleh sama enggak? Boleh ya, karena di angka ribuan itu boleh sama. Misalnya ada 6681. Jadi kalau kata kuncinya bilangan ribuan, berarti dia boleh sama, nggak harus beda. Karena dia nih 6681 kan termasuk bilangan ribuan ya. Jadi dia boleh sama. Sehingga di digit yang pertama ada berapa pilihan angka untuk di digit yang pertama? Bisa 6, 7, atau 8 ya. Ada 3 pilihan. Nah, digit yang kedua ada berapa pilihan? 6 atau 7? Tetap 7 ya, karena dia boleh sama. Nah, yang ketiga berapa pilihan? Tetap 7 ya, karena dia boleh sama. Yang keempat tetap 7. Jadi banyak bilangan ribuan lebih dari 6000 ada 3 kali 7 kali 7 kali 7. Sehingga hasil kalinya adalah 1029 bilangan. Nah, seperti ini ya contoh soal dari aturan perkalian. Kalau kurang paham silahkan diulangi lagi. Kalau masih belum paham juga silahkan ditanya ke saya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.